Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anakku, hari ini kita akan belajar cara mengubah model tiga dimensi di SketchUp menjadi gambar dua dimensi yang siap cetak menggunakan aplikasi yang namanya Layout. Kenapa ini penting? Karena gambar kerja itu adalah bahasa yang bisa dipahami oleh tukang, klien, bahkan penguji ujian praktek. Jadi bukan cuma model tiga dimensi yang bagus, tapi juga gambar kerja yang jelas dan rapi. Yuk belajar. Oke, pertama-tama kita siapin dulu model tiga dimensi yang bakal kita pakai untuk latihan kali ini. Kalian bisa downloadnya ada di link deskripsi video, atau bisa menggunakan 3D kalian masing-masing untuk contoh latihan kita kali ini. Sebelum kita pindah ke layout, kita perlu menyiapkan beberapa scene dulu di SketchUp ya. Jadi scene ini yang nanti akan jadi gambar dua dimensi yang akan kita tampilin di aplikasi layout. Pertama-tama Bapak akan membuat scene untuk tiga dimensi secara keseluruhannya, perspektif ya. Kita coba dulu bagaimana perspektif dari mata manusia. Oke, ikuti cara Bapak. Pertama-tama kita ke scene. Coba kita buka, belum ada scene yang dibuat. Nah, kemudian kita coba cari sudut pandang yang bagus. Kalau ingin menggunakan mata manusia, coba kita aksen ya. Lihat ke posisi kamera, kita klik, kemudian kita coba jatuhkan di sini. Klik lagi satu kali. Ya. Maka akan seperti ini dan muncul kursornya menjadi gambar mata. Oke, kita coba klik, tahan sambil kita putar ya, bisa mengatur posisi kameranya seperti apa ya. Kita bisa save scene ini menggunakan tanda plus yang ada di sini. Kita add scene ya, save as new style. Nilai VD spasi 1 ya. Kemudian kita buat scene lagi untuk yang agak dari atas ya, mata burung. Kita buat ini. Kemudian kita klik lagi add scene, kita rename di sini, klik kanan, rename 3D spasi 2. Oke, untuk gambar 3D-nya dua dulu cukup ya. Setelah ini kita masuk untuk membuat denah. Oke, untuk membuat denah, yang pertama kita pahami adalah denah adalah potongan 1 meter di atas lantai. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah membuat potongan. Bagaimana cara membuat potongan? Kita coba ke tools, kemudian kita cari section plan. Kita klik section plan, sini kita akan membuat potongan. Pastikan warnanya biru, kemudian kita tempelkan di garis di yang sekitar dengan lain. Kita tempelkan saja di daerah sini ya. Kita klik di sini ya. Kita kasih nama dengan denah. Oke.
pilih dulu yang tadi kita buat potongannya. Dia belum 1 meter di atas lantai, maka kita perlu move, ketik M, terus kita pindahkan ke atas, klik 1 kali, pindah ke atas sejauh 100 cm atau 1 meter, ketik 100, enter. Ya, kemudian untuk menjadikannya sebagai gambar denah, kita perlu membuatnya menjadi tampak atas. Kita ke kamera, kemudian buat menjadi parallel projection, ke kamera lagi, ke standar views, kita pilih yang top. Ya, ini sudah layak ya, agak jadi gambar denah, tapi agak mengganggu di notasi potongannya. Jadi gimana? Kita akan menghilangkannya menggunakan hide. Nah, klik yang akan mau di hide, dan klik kanan lalu hide. Itu juga dengan beberapa gambaran potongan yang lain. Klik kanan, hide. Ya, sudah rapi, sudah lurus sejajar. Kita pilih tanda plus lagi untuk add scene. Kemudian kita rename di sini, klik kanan rename menjadi denah. Oke, ini untuk denah sudah kita buat. Jangan lupa untuk selalu menyimpan hasil kerja kita dengan Ctrl S. Ya, selanjutnya setelah kita membuat denah, kita coba buat potongan baik membujur maupun melintang. Ya, kita coba ke scene yang 3D2 dulu ya, supaya gambarnya penuh, kita dimensinya penuh. Zoom out. Kemudian di sini kita buat potongan lagi seperti tadi pas buat potongan untuk denah. Kita ke tools, kemudian ke section plan, kita pilih, kemudian kita taruh di sini yang coklat ini ya, kita klik ya, kita coba kasih nama potongan 1. Oke, warna orange artinya potongannya aktif ya. Kita klik, kita move supaya agak masuk lagi potongannya. Kita klik M, kita ketik M, terus kita klik 1 kali, kita move sejauh 2 meter atau 200 cm, masukkan angka 200, enter. Ya, kemudian supaya gambarnya menjadi potongan yang rata, yang paralel, maka kita ke kamera, kita buat menjadi parallel projection, ke kamera lagi, standar view-nya kita buat menjadi front. Ya, seperti tadi kita hide beberapa yang tidak perlu. Jadi klik satu-satu, kemudian klik kanan, hide. Kita zoom, sedikit zoom supaya lebih besar. Kemudian kita add scene di sini, create scene, ya. Kemudian kita rename menjadi potongan pot 1, enter. Ini kita bisa geser ya, kita tahan, kita bisa geser. Kita tidak bisa. Cara menggesernya itu ternyata klik kanan, ya. Ini untuk gambar potongan 1. Selanjutnya kita buat gambar potongan 2.
balik lagi kita ke 3D2. Oke, kita putar dulu. Kita akan buat potongannya dari arah sini ke sana, ke tools, kemudian ke section plane, kita letakkan di sini di dinding yang ini. Klik satu kali, kita kasih nama potongan 2. Kemudian kita move, kita pilih yang warna orange ini, kita move dengan ketik M, kita geser ke arah sini sejauh sejauh 3 meter atau 300 cm. Masukkan angka 300, enter. Kemudian ke kamera lagi, buat di parallel projection, kita ke arah, berarti standar view-nya kita ke left ya. Nanti yang tidak perlu kita hide, kita zoom, add scene, kemudian klik scene, klik kanan, rename menjadi potongan 2 ya. Kita coba right. Apakah bisa buat potongan dari sini? Bisa ya, nggak harus dari 3D, tapi dari sini potongan bisa. Oke, selanjutnya kita bikin tampak. Tampaknya untuk kali ini akan ada 3 tampak. Kita balik lagi ke 3D, kita ke kamera untuk membuat tampak, jadi nggak perlu potongan ya. Kita kamera buat menjadi parallel projection, standar view-nya ubah menjadi front, lalu add scene, kita kasih nama menjadi tampak depan. Kita rapi, kita move right, klik kanan, move right. Ini untuk tampak depan. Lalu bikin tampak mana lagi? Kita bikin tampak yang sebelah kiri. Oke, kita cek kamera, dia sudah parallel projection. Kita langsung saja ke standar view, lalu pilih yang left. Nah, kita pilih yang left, kita add scene lagi, rename menjadi tampak kiri. Bisa satu tampak lagi, kita ke kamera, standar view, kemudian ke right, add scene, rename scene-nya menjadi tampak kanan. Lalu ya, tampak sudah selesai ya. Jadi kita bisa tadi sudah membuat dari 3D1, 3D2, kita sudah membuat pena ya. Ini kan muncul nih yang tadi baru terakhiran dibuat pena. Kita bisa pilih, kita hide lagi. Kemudian kita perlu update, karena kalau tidak diupdate nanti dia nggak kesimpan. Contohnya gini, kalau kita klik pena lagi, dia nggak kesimpan yang baru aja diedit. Jadi kita pilih lagi, kita hide. Cara update-nya adalah klik kanan, update. Nah, kalau kita klik penanya, dia nggak akan muncul lagi. Kalau kita cek salah satu potongan satu garis potongan ya, hide, lalu update potongan 2, isi depan, tambah kiri, tambah kanan.
Oke, kita berhasil membuat scene sampai dengan tampak. Ada satu scene lagi atau satu gambar lagi yang biasanya digunakan untuk komunikasi. Namanya gambar ISO atau isometrik. Cara membuatnya adalah kita ke kamera, pastikan dalam kondisi parallel projection, kemudian ke standard view, lalu pilih yang ISO. Nah, klik ini yang dinamakan gambar isometris atau isometrik ya. Kemudian kita add scene baru, klik kanan, rename menjadi ISO N2. Oke, jadi seluruh scene yang akan kita letakkan di layout itu sudah kita buat. Jangan lupa setelah proses ini kita save dulu, kita tidak hilang filenya, Ctrl S. Oke, kita lanjut masuk ke layout. Bagaimana cara memindahkan 3 dimensi ini dari SketchUp ke layout? Pastikan dulu filenya sudah disimpan dan di Ctrl S. Kemudian kita pilih ini aplikasi yang akan membuka layout. Kita klik layout. Ya, kita sudah masuk ke aplikasi layout. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, biasanya kita akan disuruh memilih jenis kertas yang akan kita pakai, jenis dan ukurannya. Pakai kertas apa? Kertas yang bergaris, kotak-kotak, atau kertas yang polos. Dengan ukuran apa? Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan A3 landscape yang polos ya, blank paper. Kita klik sini. Oke, gambar langsung muncul. Kita coba klik gambarnya. Nah, yang pertama kita coba gambar ini menjadi perspektif yang satu ya, 3D1. Kita klik gambarnya, kemudian klik kanan, kita arahkan ke scene. Nah, kita bisa pilih di sini ke 3D1 ya. Kita bisa buat gambarnya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Kita scale, sesuaikan saja. Kemudian untuk nama halamannya, page ini bisa kita rename dengan cara di sini ya. Kita rename-nya di sini. Satu kita rename menjadi 3D enter. Kemudian sudah kita add new page, kita tambahkan lembar baru di sini. Lembarnya masih kosong, jadi perlu dimasukkan gambarnya. Cara memasukkannya seperti apa? Cara yang biasanya saya pakai adalah kita ke page yang sebelumnya, klik 3D1, kemudian kita klik gambarnya, ketik Ctrl C, kemudian ke page selanjutnya Ctrl V ya, copy paste menggunakan cara copy paste. Kemudian dari sini kita bisa memilih gambar selanjutnya dengan cara klik kanan ke scene, pilih D2 ya. Saya kita rename menjadi 3D2. Kita add new page lagi, masih bisa menggunakan Ctrl V. Oke, nah sekarang kita akan membuat enak. Perhatikan caranya sama. Klik kanan, kita pilih scene ke arah Tena. Oke, bagus. Tena itu memiliki skala ukuran karena dia gambar yang diperlukan secara teknis. Jadi bagaimana cara menentukan skalanya?
kita klik kanan, kemudian paling bawah ada scale. Di sini ada berbagai macam skala. Untuk denah coba kita masukkan 150 ya, muat atau enggak. Nah, ternyata muatnya perlu kita putar supaya muatnya bisa kita putarin. Nanti kan di samping pusat ini kita bisa rotasi, kita tahan, kita putar 90 derajat. Ya, kita agak geser ke sini, dan area sini kita panjangkan. Oke, ya agak tengah lagi, kita geser sedikit, kita sesuaikan. Ya, kita rename menjadi denah. Nah, di denah biasanya ada beberapa notasi, ada dimensi, ada keterangan ruang, ketinggalan lantai, dan segala macamnya. Untuk kali ini kita coba masukkan untuk dimensinya ya, kita bisa menggunakan ini, dimensi. Kita klik satu kali ke sini, kemudian klik lagi di sini. Tarik keluar, maka dia akan keluar dimensinya. Kita di sini, kita klik satu kali, klik lagi di sini, ya, keluar dimensinya. Kemudian untuk menambahkan nama ruang, kita bisa menggunakan teks. Kita masukkan teks, klik ini. Klik di sini, masukkan teks kamar 1, area luar. Kita masukkan lagi teks di sini, kamar 2. Ya, tekan spasi. Misalkan teksnya kurang besar, kita bisa pilih, kemudian kita bisa bagaimana cara memperbesar teksnya, kita ke ini, text style. Di sini kita bisa memilih ukurannya mau berapa, jenis teksnya apa, apakah dia akan bold, italic. Kita bisa pilih di sini, coba kita menggunakan ukuran 18 ya. Panjang kita bisa panjangkan. Nah, jangan lupa kita juga perlu Ctrl S di sini, Ctrl S supaya filenya tersimpan. Ya, kita kasih nama layout rumah. Oke, untuk denah ini adalah contohnya, contoh pembuatan denah. Setelah ini kita masuk ke potongan. Oke, masuk ke potongan, kita perlu menambahkan page lagi. Klik add new page di sini. Kemudian kita perlu mengcopy modelnya tadi ya, kembali ke denah, kita klik gambarnya, Ctrl C, kemudian ke page 4, Ctrl V. Nah, gambarnya sudah ada, kita klik kanan di sini, ke scene, kita ke arah potongan 1. Denah potongannya menceng, ternyata kita perlu memutarnya ya, sama kayak tadi tapi berlawanan. Kita putar ke arah kanan sampai nol ya, tekan supaya
supaya muat di kertas ya, kita sesuaikan ketinggiannya. Kemudian kita atur skalanya, apakah skalanya sudah benar ya. Kita menggunakan skala 150 ya. Di kanan scale, kita bisa lihat situ. Yang kita rename menjadi potongan 1 atau pot 1. Selanjutnya kita buat lagi potongan 2-nya. Copy dulu gambarnya dari sini. Ctrl V. Klik kanan ke scene potongan 2. Kita pilih potongan 2, sesuaikan lagi. Oke, kita rename potongan 2. Ya, 2 gambar potongan sudah kita sajikan di layout. Untuk selanjutnya adalah gambar tampak. Next page, Ctrl V saja langsung. Kita paste gambar yang tadi. Dan klik kanan, ke scene, ke tampak depan. Dan kita atur sedikit lagi supaya muat di kertas. Kita cek skalanya 150 sudah benar ya, kita kirim dulu jadi tampak depan. Lihat lagi, Ctrl V lagi. Sekarang kita buat tampak kiri. Scene tampak kiri. Nah, sesuaikan lagi. Ya, sudah terlihat semuanya ya, gambarnya utuh, tidak ada yang terpotong. Kita rename tampak kiri. Lihat lagi. Ctrl V. Sekarang kita buat tampak kanan, klik kanan, tampak kanan. Ada yang terpotong, kita geser di sini. Oke, nah, rename jadi tampak kanan. Oke, sudah berhasil membuat layout seluruh tampaknya. Ada satu lagi, yaitu kita menambahkan gambar isometri. Ctrl V, klik kanan, ke scene, lalu ke isometri. Nah, kita atur dulu supaya gambarnya terlihat semua, tidak ada yang terpotong. Ingat, bidang yang putih ini adalah kertas ya, sedangkan gambarnya ada di melebihi bidang yang putih ya, jadi kita bisa perkecil skalanya. Klik kanan, scale-nya kita coba atur yang lebih kecil, misalkan 1:100. Nah, saya mau kertasnya. Nah, klik kanan, kita rename menjadi isometer. Ya, kita cek ya, seluruh gambar sudah kita buat menjadi versi 2 dimensi yang siap cetak menggunakan aplikasi layout. Jangan lupa selalu Ctrl S supaya tersimpan. Tahap terakhirnya adalah kita mengekspor file ini menjadi PDF supaya bisa dibuka di komputer, di tablet, atau bisa juga dicetak menggunakan printer. Cara mengekspornya adalah kita ke file,
Kemudian ekspornya ada beberapa pilihan, ada jadi image atau gambar, PDF atau DWG. DWG ini bisa dipakai atau dibuka di AutoCAD. Untuk kali ini kita akan ekspor menjadi PDF. Kita ekspor ke PDF ya. Nah, kita kasih nama ini layout rumah Japandi. Kemudian kasih underscore nama kalian masing-masing. Nah, ini Bapak. Pastikan formatnya adalah PDF. Kemudian kita atur page-nya adalah all atau semua dari halaman 1 sampai 9. Image resolution-nya kita bisa atur di sini. Gambarnya mau seperti apa, mau setajam apa. Bapak atur menjadi high supaya gambarnya kualitasnya tinggi. Terus image compression menggunakan JPEG, format JPEG, layer, kita ekspor. Oke, hasil ekspornya selesai. Proses ekspornya, hasilnya akan langsung muncul seperti ini. Bisa dibuka menggunakan PDF. Ya. Kalian bisa berkreasi dengan teknik yang sudah kalian pelajari, dan selamat mencoba. Terima kasih.